Gue seminggu. Ya kalau gue lagi pengen sih 7 kali kali ya, sehari sekali. Pertanyaannya nih bikin gue baper coy. Jadi gue mencoba bisa bahasa sana dan itu sebenarnya susah-susah gampang sih, tapi yang juga gue kan ya suka ngomong, ya udah jadi satu orang gue ajakin ngomong. Terus gue pernah dimarahin sama kakak kelas gue karena waktu itu lagi di ospek. Dia ngomong panjang dan gue nggak ngerti cuy. Nah, orang ngomong apa sih, gue ya ampun, gue nggak ngerti banget. Terus sampai dia tuh marah-marah yang bener-bener marah gitu. Ya udah akhirnya ya udah gue dihukum deh kayak gitulah pokoknya. Terus mereka tuh menjunjung erat nilai daerah banget, karena kalau gue nggak bisa bahasa Banjar cuy, semuanya dimahalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, seperti yang udah pernah gue janjiin di Instagram, karena gue udah bikin Q&A dan kalian pun udah mengirimkan question untuk gue. Di video vlog pertama ini gue mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oh iya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di video-video gue. Jangan lupa juga untuk aktifin tombol lonceng di samping maksud gue, jadi gue bisa semangat terus bikin videonya. Oke, let's begin. The first question dari @gabriela_octaveria. Hai Gab, cila, kangen banget gue sama lu. Kapan ke Kalsel lagi? Dan kalau ke Kalsel lagi mau ngapain aja? Wow. Pertanyaannya ini bikin gue baper coy. Jadi gini ya guys, gue itu dulu sempet 5 tahun tinggal di Banjarbaru, salah satu kota yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, gue kuliah di sana, gue ambil jurusan arsitektur, dan makanya gue sempet tinggal lama di sana. A few minutes later. Jadi jawabannya, gue kalau ke Kalsel lagi, ya gue pengen banget ke tempat-tempat yang dulu pernah gue datengin di sana. Waktu zaman-zamannya gue kuliah, waktu zaman-zamannya gue survive banget deh tinggal di sana. Sebelumnya kan gue soalnya nggak pernah tuh tinggal jauh dari Pulau Jawa, dan gue tiba-tiba ke Kalimantan ya surprise aja, beda gitu. Kalau Kalsel lagi ya gue pengen ngerasain lagi soto Banjar, pengen makan lagi nasi kuning, nasi sop, pengen makan di Tenda Biru, di Gambut, gue pengen ke Martapura, ke Sultan Adam, Mandiangin, ke Bibit Mall. Pokoknya gue pengen yang lakuin semua yang udah pernah lakuin dulu gitu, termasuk gue pengen ke kosan gue dan ke kampus ya. Dan kalau kapannya sih gue nggak tahu ya GP ya. Cuman ya kalau ada rezeki, ada kesempatan, pengen banget mampir ke sana lagi. See you Banjar. Oke, next, selanjutnya pertanyaan dari @kanisa arselan. Ini mah adik gue sendiri, lu nanya kesini juga bisa, apa lah ya. Dia nanya, kenapa pengen bikin konten YouTube? Kenapa? Karena gue tuh orangnya suka ngomong pertama, terus gue juga niat pengen banget sharing ilmu-ilmu gue. Kan gue udah lama juga tuh kalau misalnya ya dibiarin di gue doang kan sayang gitu, jadi mendingan gue bagiin buat kalian semua. Gue pengen aja gitu ada kegiatan yang bisa gue bagiin bermanfaat, siapa tahu gitu kan. Nah, lanjut pertanyaan dari temen gue yang ada di Kalimantan juga nih, teman kampus, @randina_irfan. Ci, kalau ubur-ubur ditaruh di kepala jadi ubun-ubun ya? Oke. Iya jawabannya. Pinter banget sih lu Pan. Gimana kabar buaya lu, kadal lu? Manusia reptil. Next, dari Kanisa Triandari. Ini adik gue lagi. Yang tadi tuh kembar sama yang ini guys. Nih. Dia nanya, cara biar kuat nyari uang dong kakak. Emotnya kayak gitu. Sebenarnya kalau nyari uang itu nggak bisa kita pakai cara yang sama setiap orang. Pasti semua orang kan punya rezekinya masing-masing. Kalau cara sih bisa apa aja ya.
Yang penting kita itu punya motivasi atau kemauan. Dan satu lagi, kita harus punya skill guys. Jadi kalau misalnya kita cuma punya kemauan aja tanpa kita punya skill, itu biasanya akan susah. Dan kalau kita punya skill tapi kita nggak punya kemauan alias males, itu apalagi akan jadi susah banget. Nah, jadi itu deh dua tadi ya, punya kemauan dan harus punya skill. Semoga menjawab. Let's next question ada dari @depen_sagala. depen_sagala. Dia bilang udah nggak sabar denger cerita Suci lagi. Suka denger cerita gue nih. Kak, review tentang makanan dong. Oke, makanan ya, makanan yang gue suka. Gue suka semua makanan dan lu tahu itu deh. Tapi gue gak suka kalau badan gue melar. Jadi nanti gue bakalan review makanan buat lo ya. Oke, tungguin aja. Next ada @dita_hartatik. Ini gue nggak tahu dia kenal gue dari mana, tapi kalau gue telusurin kayak dia teman suami gue. Halo Dit. Nah, dia bilang review aplikasi buat desain dong kak. Kalau sekilas aplikasi tentang desain yang gue bisa sih lebih tepatnya, itu gue pakai ya Photoshop, CorelDRAW, Premiere Pro, SketchUp kali ya, AutoCAD yang gitu-gitu. Pokoknya sama sih sebenarnya pada umumnya. Gue pakai itu juga. Next gue bakal review. Ya nantilah kita buka season asik. Next video gue bakal review tentang aplikasi buat desain. Oke, next @risma_hena_art. Hai Riz, apa kabar? Mau tanya dong cerita suka dan dukanya pas tinggal di Kalsel. Ini nyambung ya dari pertanyaannya Gaby tadi. Suka dan dukanya itu banyak banget sih. Kalau gue bilang sih Banjarmasin itu bukan kota 1001 sungai, tapi kota 1001 kenangan. Meskipun gue cuma 5 tahun di sana, cuman gue ngerasa banyak banget aja yang gue dapet pelajaran waktu gue jauh dari orang tua gue. Waktu gue susah-susahnya kuliah, gak punya duit, dan gue harus bertahan banget sampai akhirnya gue lulus dan gue balik lagi ke sini. 1 minute 37 seconds later. Ya, oke, sukanya dulu ya gue jawab. Sukanya itu Banjarmasin orangnya humor, suka guyon. Terus gue juga suka kotanya rapi, orangnya ramah. Terus mereka tuh menjunjung erat nilai daerah banget. Sampai di sana tuh jarang banget ada orang yang pakai bahasa Indonesia. Mereka rata-rata pakai bahasa Banjar. Jadi gue gampang banget sih waktu di sana belajar bahasa Banjar. Karena kalau gue nggak bisa bahasa Banjar, cuy, semuanya dimahalin. Jadi gue mencoba bisa bahasa sana, dan itu sebenarnya susah-susah gampang sih. Tapi ya namanya juga gue kan ya suka ngomong. Ya udah, jadi semua orang gue ajakin ngomong. Dulu tuh baru bisa pang, lo, ya kayak gitu lah pokoknya. Gue baru bisa imbuhan-imbuhannya, tapi aneh karena gue pakai bahasa sini tapi gue pakai imbuhan sana dulu. Itu cerita dukanya ya. Terus gue pernah dimarahin sama kakak kelas gue karena waktu itu lagi di ospek, dia ngomong panjang dan gue nggak ngerti cuy. Terus gue liatin aja muka dia sambil gue mulai kayak ya orang ngomong apa sih, gue ya ampun gue nggak ngerti banget. Terus sampai dia tuh marah-marah yang bener-bener marah gitu. Ya udah akhirnya ya udah gue dihukum deh kayak gitu lah pokoknya. Gue dianggap nggak sopan karena ngeliatin mukanya dia kayak gitu. Kalau di sana tuh sampai sebegitunya. Dan kalau di sana tuh nggak pernah gue ngomong gue lu gitu, nggak pernah. Terus gue ngomong aku kamu gitu kayak orang pacaran. Terus dukanya lagi gue kesasar ya kan. Gue kan di sana naik motor sendirian dan HP gue juga nggak bagus-bagus banget waktu dulu tuh buat nyari GPS kayak gitu-gitu. Gue biasanya suka nyasar, tapi gue seneng akhirnya gue tahu jalan. Gue seneng banget gue bisa ketemu sama orang-orang baru, sama bahasa baru, sama lingkungan baru. Itu gue seneng banget sih. Terus gue juga pernah ketilang sama temen gue. Terus dukanya juga gue kurang suka sama nasinya.
Dia tuh nasi di sana tuh nggak sepulen nasi di Jawa guys. Sukanya itu banyak sebenarnya, beragam, dan gue kalau gue jelasin satu-satu ya bakalan panjang. Nanti gue buka segmen aja kali ya, kehidupan suci di Banjarmasin. Jela, ya lu tau lah gue tuh gimana. Oke ya, jadi jawabannya itu dulu. Nanti sisanya gue bikin video selanjutnya. Terima kasih sudah membuat gue punya ide untuk bikin konten lagi. Next question dari teman gue yang agak antik, @anggrinis. Ya lu deh, Kak, seminggu berapa kali? Aduh, bocah. Gue mesti jawab apanya, Handoyo? Gue seminggu. Ya kalau gue lagi pengen sih 7 kali kali ya, sehari sekali, mampus. Kalau gue gak pengen ya udahlah. Tapi gue pengen terus sih. Yeah. Udah lo buruan cepet kawin. Dadah, canda sayang. Selanjutnya nih dari temen gue lagi, @nanci_fauzia_astuti. Halo Anci, gila Mojang Bandung. Jadi guys, dulu itu dia kuliah juga di Kalimantan, di Unlam, sama kayak gue. Dulu kita satu kosan, ya kan? Dulu tuh dia temen gue make up dari mulai gue tuh cuma bisa pakai bedak doang, sampai sekarang nih gue bisa kayak gini tuh jasanya Nanci. Jelah. Dia tanya kenapa suka banget anak kucing, kenapa kucingnya banyak tiap lihat di IG story-nya, hehe. Kalau kucing tuh menurut gue nggak ada yang nggak lucu sih. Jadi gue suka karena dia lucu, terus karena dia bisa gue ajakin untuk berinteraksi. Contohnya kalau misalkan gue lagi sebel, gue lagi bete, terus kadang-kadang dia ikut ngeong kayak gitu Ci. Jadi kayak rumah tuh rame aja kalau ada kucing. Ya meskipun kucing-kucing lain sekarang banyak banget yang ke rumah gue. Aslinya tuh kucing gue tuh cuma 4, induknya sama anaknya 3. Nah terus karena gue sering ngasih makan mereka, otomatis tuh teman-temannya mereka tuh datang ke rumah gue, makanya kucing gue jadi banyak. Ya gue usir, kasihan ya kan, dia juga pengen makan. Makanya gue masih kayak open house gitu buat kucing-kucing yang lain. Buat makan doang maksudnya, kalau udah makan ya dia keluar. Oke Ci, semoga menjawab. Next. Gila nih, satu lagi pertanyaan susah bener ya. Dari teman gue yang ada di sini nih, @bdkncahyo. Namanya Budi Kuncahyo cuy. Tapi ribet banget nama Instagramnya. Nih, dia nanya, Suci yang idealis dan teliti, pernah nggak satu momen lu ngerasa nggak guna? Anjas, maksa gue buat curhat ya kan? Ya tapi gue jawab nih, buat gue jawab. Gue pernah ngerasain satu momen gue ngerasa nggak guna itu, gue nggak lulus SNPTN. Jadi dulu waktu mau kuliah itu kan gue ikut jalur SNPTN gitu ya guys. Terus gue milih di Kalimantan Selatan. Waktu itu gue habis banget lulus SMA dan gue tuh ikut ujian di sana. Satu momen gue ngerasa nggak guna karena waktu itu gue nggak lulus. Dan itu tuh kayak mematahkan semua kayak harapan orang tua gue ke gue sebagai anak pertama. Terus gue juga udah jauh-jauh terbang ke sana, ternyata gue nggak lulus ujian SNPTN. Pokoknya itu gue ngerasa gue nggak guna. Terus gue ngerasa ya udah gue pengen balik aja lagi ke sini, tapi gue nggak bisa cuy. Gue udah di sana, gue harus menjalani hidup gue di sana. Akhirnya ya gue berusaha balikin mood gue lagi. Akhirnya gue ikut ujian mandiri sampai akhirnya gue lulus, alhamdulillah. Dan hidup gue balik lagi normal. Dulu tuh ya waktu gue di momen itu tuh gue bener-bener kayak mikir, anjrit kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gitu. Ya gue udah berusaha semaksimal mungkin gitu buat belajar, buat ujian itu, tapi gue kalau lolos tetap aja. Ya udah gitu Bud,
Puas lo. Thank you ya udah nanya. Next question ada @Wana Cahyan. Wana Cahyan itu salah satu temen gue yang paling ngerti banget kalau gue tuh suka nyanyi, gerak, ngebacot kayak gini. Tapi sayang dia jauh guys. Dia nanya, apa arti dari pertemanan dunia akhirat? Gila susah banget Wan pertanyaan lu. Pertemanan dunia akhirat itu menurut gue dia harus bisa membimbing lu ke pertemanan yang positif gitu. Ya kalau misalnya temen lu salah ya ditegur. Ya pertemanan yang abadi gitu lah maksudnya selain cinta sejati. Oke. Thank you banget buat yang udah nanya. Pertanyaan Wana tadi menutup sesi Q&A. Gue pengen bilang makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Gue mohon maaf ya kalau video ini kurang memenuhi ekspektasi kalian atau menurut kalian itu gak guna. Gue ingetin lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifin tombol loncengnya ya, supaya kalau misalnya gue bikin video baru kalian tuh dapat notifikasinya. Jadi kalian gak ketinggalan video-video dari gue. Oke deh, sekian dari gue. Dadah!